lagi di Ada Parlementaria barengan saya Resi Maulida, host Ada Podcast. Nah, sahabat lovers, kali ini kita akan dialog santai lagi sama salah satu anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Dan saya sudah ada di depan gedung DPC Demokrat Kabupaten Bekasi. Kira-kira siapa ya? Yuk ikutin terus di channel YouTube-nya Ada Podcast Official. Dan kitalah sebagai pelayan rakyat. Dan oleh karena itu tidak diam duduk manis di tempat. Betul. Tentunya kita harus berjalan ke sana ke sini, meninjau lingkungan, ya. Betul. Tentunya kan kita lebih akrab lagi, lebih dekat lagi dengan masyarakat. Betul. Karena disitulah makin kesini saya tambah semangat dan tambah senang menjadi wakil rakyat. Assalamualaikum Ada Lovers, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Resi Maulida, host Ada Podcast, dan kembali lagi di segmen Ada Parlementaria. Sahabat Ada Lovers, kali ini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bekasi sekaligus kader Partai Demokrat, menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Cabang ya Kabupaten Bekasi. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Jampang Hendra Atmaja. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik selalu. Saya nggak apa-apa nih manggil abang ya? Ya, siap. Gak apa-apa kan, ya kan vibes-nya masih agak muda, Siap. fresh, auranya juga masih powerful. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Bang Jampang tadi itu sebelum kesini masih ada agenda ya Bang ya? Tapi alhamdulillah masih menyempatkan waktu untuk bisa diskusi sama teman-teman Ada Lovers di rumah nih. Gimana sih Bang sebelum kita awali diskusi ngobrol-ngobrol santai kali ini, tips dan trik menjaga vibes ya kan penting banget kan, menjaga aura positif di tengah padatnya agenda Bang Jampang. Terutama kami secara itu sangat bersyukur sekali dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu kegiatannya walaupun begitu padat, yang penting selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, Bang Jampang ngomong-ngomong ini ya, namanya kan Jampang Hendra Atmaja. Dulunya Abang Jawara ya, apa gimana? Atau pas lagi ngidam itu orang tua kepengenan atau gimana gitu? Asbabun nuzulnya. Itu ya udah hukum alam aja dah. Tapi boleh Bang dikasih tahu kenapa bisa dinamakan Bang Jampang Hendra Atmaja? Karena ya itu ya mungkin dari orang tua juga. Harapan kali ya. Iya. Jawarannya berarti next jawarannya Kabupaten Bekasi nih. Ya. Bang Jampang ini teman-teman memang sudah terkenal juga kiprahnya di dunia politik. Sekarang menjabat sebagai sekretaris ya Bang ya kalau di DPC ya. Partai Demokrat Kabupaten Bekasi. Partai Demokrat Kabupaten Bekasi dan juga menjabat sebagai ketua Badan Kehormatan di DPRD Kabupaten Bekasi. Nah, sebelum kita ulik apa sih Badan Kehormatan ya, Abang boleh sepil dong perjalanan menuju karir sampai hari ini seperti apa kira-kira gitu Bang? Prosesnya. Untuk karir itu memang ya untuk menjadi seorang anggota DPRD tentunya sudah kita ketahui tidak begitu mudah ya. Betul. Tentunya dari awal kita banyak perjuangan ya. Dengan niat bismillah ya tentunya memang sudah rezekinya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir ya juga ya Bang ya. Oke, berbicara mengenai takdir abangku, tentu saya juga hari ini mungkin ditakdirkan oleh Allah bisa ketemu Bang Jampang, alhamdulillah gitu. Tapi ada lovers kayaknya perlu tahu nih. Kisah inspiratif di balik Bang Jampang Hendra Atmaja sebelum menempati posisi hari ini sebagai sekretaris DPC, sebagai ketua Badan Kehormatan. Pasti kan ada kisah proses perjalanan kilas balik gitu ya. Kira-kira seperti apa sih Bang?
Oke, baiklah. Jadi sekarang saya menengok ke belakang dulu ya. Betul. Sejenak saja ya, sepintas. Perjalanan saya, kisah saya. Iya. Oh, sangat luar biasa sekali nih. Dulunya saya, gimana ya? Istilahnya tuh waktu zaman sekolah itu SMA, saya sudah berjuang luar biasa. Contohnya, jadi kuli panggul pasar induk. Pasar induk ya. Pasar induk Cibitung ya, luar biasa. Jadi pulang sekolah zaman dulu itu jam 12, jam 1 saya ke pasar induk Ya. kuli panggul ya, nurunin barang-barang itu kan. Nah, setelah pulang jam 4, selesai pulanglah. Saya kos waktu itu ya. Nah, akhirnya ya alhamdulillah, terus singkat ceritanya berkeluarga alhamdulillah, dan kini punya putra putri 2 ya, 1 perempuan 1 laki-laki ya. Ya. Alhamdulillah. Dan terusnya juga setelah itu saya memang basic saya atau pendidikan saya itu pendidik ya. Saya pendidikan. dari pendidikan ya. Nah, setelah itu SPD berarti ya Bang? ya betul. Tapi saya tidak mengajar atau tidak jadi guru. Lalulah saya lari ke kontraktor atau pengusaha ya gitu. Seiring jalan itu kami memang waktu awalnya saya kurang mencintai politik ya. Oh gitu. Kurang mencintai politik. Nah dari pengusaha terus gimana ceritanya? Ya? Dari pengusaha beralih ke posisi politik? Nah justru itu, dari pengusaha saya didatangilah oleh ketua PAC saya, yaitu Bapak Ihsan Suryadi ya, yang dipanggil akrabnya Bapak RT Bahong ya. Dia kebetulan ketua PAC Cibitung. Lalu mendatangi saya lah ya. Waktu itu kebetulan saya emang saya suka sepak bola, ada kompetisi di lapangan. Beberapa hari kemudian dia sampai 5 kali untuk temui saya nggak mau ketemu. Akhirnya kelimanya lah saya datangi, itu maksudnya saya terima. Ada apa? Saya ditanya, mau inilah calon dewan. Mana dewan? Saya nggak ada bakat jadi dewan kan, gitu kan? Saya kurang mencintai politik. Ternyata akhirnya bla 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 bla, dengan dia basa-basi itu akhirnya saya tertarik. Karena kan di tengah-tengah kesibukan saya, ya saya kan emangnya pengusaha ya, itu di kontraktor mekanikal dan elektrikal. Ya. Nah, tapi seiring jalan alhamdulillah akhirnya saya ikutilah apa kata-kata dia, saran-saran dia, saya terima. Nah, saya maju untuk mencalonkan diri di DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi Demokrat. Nah, singkat cerita ada rezeki alhamdulillah ya. Semuanya itu izin Allah. Maka terpilihlah dan duduk di bangku DPRD Kabupaten Bekasi. Ya, Masya Allah ya. Berarti ada proses perjalanannya, sempat menjadi pengusaha terlebih dahulu ya. Kemudian diajak. Nah saat diajak itu belum jadi kader partai ya Bang ya? Saya belum. Jadi saya sekali calon, alhamdulillah jadi. Jadi beruntung. Alhamdulillah. Ya. Ada yang memang pinter nggak beruntung, ada yang memang beruntung dan pintar. Nah salah satunya Bang Jampang. Alhamdulillah ya Bang Jampang ya. Kemudian mungkin ini berarti adalah pengalaman pertama duduk di bangku politik. Ya, dari fokusnya tadi di pengusaha gitu. Apa sih yang Abang rasakan hari ini menjabat sebagai badan kehormatan, kemudian terjun di dunia politik? Tentu kan apa nih ya, target pasarnya itu beda sama dunia pengusaha ya Bang ya. Nah itu apa? Sikap apa yang Abang lakukan gitu? Kalau misalnya jadi ketua BK atau Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bekasi, dan tentunya saya memang ya sebagai tugas kami yaitu menjaga marwah atau martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD. Itulah ya, saya harus menjaga itu. Dan juga untuk anggota-anggota DPRD tentunya mana yang istilahnya ya kurang bagus lah istilahnya kan. Tentunya kita akan agar menegur secara secara baik-baik lah gitu ya. Menjaga kode etik menjalankan kode etik. Betul. Nah, kira-kira Bang, ini kan sudah masuk sepil peran Abang ya, posisi sebagai BK nih. Teman-teman juga perlu tahu lah kira-kira BK itu apa? Apakah sama dengan istilah BK di sekolah-sekolah? Kan juga ada guru BK gitu loh ya Bang ya kan. Guru BK tuh biasanya yang salah-salah dipanggil sidang gitu. Nah kalau peran fungsi
BK di DPRD seperti apa? Apa teknisnya sama seperti SMA, SMP, sekolah-sekolah atau seperti apa? Yang namanya badan kehormatan, kalau Ya. di sekolah juga saya pernah soal dulu pernah di BK Oh, di ya, BK ya? guru BP, kalau di sekolah Oh, BP. BP. Iya, BP. Saya pernah di BP karena merasa pernah melakukan kesalahan di Gondrong BP ya? lah gitu. Dulu gondrong ya Bang ya? Nah, kalau untuk di BK ini tentunya ya tadi seperti saya katakan, Ya. kami ini dari apa namanya, BK kan suatu alat kelengkapan DPRD Betul. yang ditetapkan oleh DPRD juga ya. Nah, kebetulan anggota kami itu ada 5 orang ya, Ya. dari beberapa fraksi, dari 5 fraksi ya berarti kan. Dan tentunya ya kita sebagai ketua atau badan atau anggota BK atau badan kehormatan ya itu yang tadi saya bilang harus menjaga marwah atau martabat ya. Tentunya anggota-anggota yang istilahnya melakukan atau melanggar kode etik ya kita harus menegurnya agar supaya lebih baik lagi. Betul. Nah, Bang Jampang ini sebenarnya saya nanti pengen fokusin lagi ya mengenai tugas fungsi BK. Cuma kita akan jeda dulu. Jadi buat teman-teman nih jangan lupa sebelum ada diskusi-diskusi yang lebih hangat dari Bang Jampang dan ini sangat informatif dan inspiratif banget, like, komen, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya diskusi kita ya Bang ya. Siap. Bang Jampang juga jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube-nya Ada Production Official. Nah, ngomong-ngomong Bang Jampang sebagai kader partai, terus anggota Dewan Dapil berapa Bang? Dapil 2. Dapil 2 ya berarti. Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Cikarang Barat. Kecamatan Cibitung, Cikarang Barat gitu, daerah pemilihan. Berarti kan ada tanggung jawab juga ke mereka Betul, gitu ya Bang ya. sangat-sangat itu. Sebagai anggota Dewan Komisi 1. Nah, menjabat juga sebagai Ketua Badan Kehormatan. Ini tanggung jawabnya luar biasa teman-teman ya Bang Jampang ya. Double-double gitu. Nah, dari banyaknya tanggung jawab ini tentu bagaimana Abang untuk memprioritaskan politik praktis apa kira-kira yang Abang lakukan untuk mensiasati antara kepentingan aspirasi warga, aspirasi dewan dan juga kepentingan partai. Wah ini. Siap. Nah itulah karena memang ya tadi kan sebelumnya kita selalu mengharapkan atas selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan tugas sehari-hari memang luar biasa ya. Iya betul, belum padat ya. tugas BK, belum tugas di DPRD untuk wilayahnya masing-masing ya. Betul. Ya tentunya kami harus kebagian semua tuh melakukan Belum di rumah. Belum Kalau di nggak rumah. kebagian marah-marah pasti ya kan. betul ya. Nah, itu harus kita jalankan semua ya. Itu gimana cara mengaturnya Bang? Caranya kita tentunya udah punya schedule. Tadi kan Mamang kan misalnya ada kegiatan-kegiatan misalnya BK kunjungan atau studi banding ke luar daerah, Ya. itu kan pasti tidak berbarengan ya dengan ada kegiatan komisi juga pasti mempunyai schedule masing-masing kan karena ada sekretariat yang mengaturnya. Dan juga kita misalnya ada waktu luang kita turun ke masyarakat karena kita sebagai wakil rakyat dan kitalah sebagai pelayan rakyat. Dan oleh karena itu tidak diam duduk manis di tempat. Betul. Tentunya kita harus berjalan ke sana ke sini meninjau lingkungan ya. Betul. Tentunya kan kita lebih akrab lagi, lebih dekat lagi dengan masyarakat. Betul. Karena disitulah makin kesini saya tambah semangat dan tambah senang menjadi wakil rakyat. Kenapa? Karena Soalnya? apa? Kita dapat berbagi, dapat membantu dan mendengar keluhan-keluhan di masyarakat. Jadi banyak semangat hidup lagi gitu Bang ya untuk berbuat baik. Seakan-akan kita itu beribadah juga karena dapat membantu. Ya. Luar biasa, Tuhan. luar biasa. Ya. Berarti ini ada kayaknya saya ngebaca nih ya dari semangat ini akan maju lagi kayaknya karena harus banyak menimbulkan banyak bermanfaatan insya Allah ya Bang ya. Betul. Insya Allah untuk 2024 siap tempur. Waduh. Ya. Dengan bismillah. Luar biasa Bang Jampang ya. Gitu. Dan Karena mudah-mudahan di fraksi kami ini di Demokrat Kabupaten Bekasi kuotanya atau kursinya akan nambah. Insya Allah optimis lah karena Sangat, sekjennya sangat, juga ya. Bang Jampang ya. Nah teman-teman sebelum kita lanjut ya nanti Bang Jampang akan spill juga bagaimana sih fungsinya BK gitu kan, tujuannya, kemudian pandangannya BK mengenai situasi perdewanan hari ini kan banyak Siap. ya Bang ya, dewan ini
luar biasa lah Iya. ya, gayanya itu kan tidak bisa mengikuti setiap irama masyarakat gitu ya. Apakah ada himbauan preventif seperti apa atau punishment seperti apa, nanti kita Siap. bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap subscribe selalu channel YouTube-nya Ada Production Official. Sahabat Ada Lovers, balik lagi kita akan bertanya-tanya dengan Bang Jampang mengenai tugas fungsi Badan Kehormatan. Yang mana memang podcast tema kali ini fokusnya ke Badan Kehormatan ya Bang. Siap. Ya. Kita mau spill nih kinerja, harapan, seperti apa dan sebagainya. Sebelum kita menuju harapan, tentu kita harus spill dulu fungsi. Nah, bahas mengenai fungsi BK itu sebenarnya di anggota DPRD seperti apa sih Abang tuh? Fungsi anggota yaitu kita melakukan penelitian ya, dan pemeriksaan terhadap dugaan yang dilakukan oleh anggota DPRD Yang melanggar ya? yang melanggar. Oke. Seperti itu, setelah itu seperti apa gitu Bang? Setelah kita sudah meneliti adanya dugaan, proses selanjutnya apa yang dilakukan BK? Tentunya kita kalau ada aduan-aduan dari masyarakat atau anggota DPRD sendiri, kita harus mengajukan juga ke anggota ketua DPRD sebagai rekomendasi, ya. Gitu. Berarti tidak bisa diputuskan oleh BK sepihak tidak langsung ya Bang? diputuskan sepihak. Dapat laporan gitu ya, iya. kemudian dilaporkan lagi ke pimpinan. Baru nanti diputuskan kita seperti diputuskan secara bersama-sama karena sesuai dengan kode etik. Berarti memang menjembatani ya, Betul. biar fokus ke sana saja, membantu kinerja anggota dewan. Luar biasa juga ini ya fungsinya berarti. Nah, kalau tugasnya seperti apa memang pokoknya Bang? Kalau tugas BK di DPRD itu kita adalah memantau dan mengevaluasi Iya. disiplin terkait kode etik DPRD. Oh, seperti itu. Baik. Nah, menjaga, mengevaluasi, Ya, itu salah tadi memantau ya disiplin ya. kedisiplinan gitu sesuai dengan kode etik. Berbicara mengenai itu memangnya untuk menuju gimana ya tujuan dari Badan Kehormatan itu, apakah BK ini melakukan pembinaan atau apa biar menyelaraskan gitu loh Bang, menyelaraskan anggota dewan gitu. Iya, ya memang sampai saat ini kita belum ada bintek untuk terkait Badan Kehormatan. Oke. Ya. Mungkin Insya Allah untuk ke depan pasti akan ada. Ya. Ada Lovers ya, berbicara mengenai tugas fungsi Badan Kehormatan, ini kita akan spill nih ilmu dari Bang Jampang yang luar biasa, proses perjalanannya gitu ya. Bang Jampang tadi sempat spill dari apa Bang? Ini Tukang namanya? panggul. Tukang panggul ya, tukang panggul sejak SMA, padat banget ya, sekolah, kerja, nikah dulu baru Abang pengusaha ya? Iya, betul. Luar biasa ini ya, ada proses perjalanannya Dan sebelum tadi sebelum saya pengen mengungkap itu, saya bersyukur dilahirkan di orang tua saya yang tidak mampu. Oh gitu. Saya Karena begitu. kenapa? Karena apa? Kalau saya dilahirkan pada orang kaya, mungkin saya tidak seperti ini, gitu. Jadi jiwa semangatnya beda ya Bang ya? Beda. Nah ini juga pesan untuk teman-teman semuanya, untuk saya juga, bahwa apapun posisi kita hari ini, keadaan kita hari ini, Kita jangan syukuri. pesimis Jangan ya pesimis, Bang ya. kita harus optimis. Bang Jampang contohnya, dari yang mungkin sejak SMA berharap, nggak ada harapan apa-apa ya kalau kita menerima keadaan gitu ya Bang ya? Iya. Sebetulnya saya tuh sekolah yang penting lulus SLA dulu dah. Karena apa? Terkait mental. Lulusan SD berbeda dengan lulusan SMP. Lulusan SMP berbeda dengan lulusan SMA. Nah itulah. Dan saya setelah lulus dari sekolah itu tidak harus bekerja pada jurusan saya. Berarti jiwa pejuang Abang tuh sudah tumbuh sejak SMA ya. Oke, kita lanjut Bang Lanjut ke mengenai masalah tugas Badan BK. Kehormatan. Apa sih kira-kira Bang fungsi Badan Kehormatan di lembaga DPRD itu sendiri? Oke, baik, terima kasih terkait masalah fungsi sebagai BK. Ya. Lebih baiknya lebih aktualnya saya bacakan boleh ya? Biar jelas ke Biar teman-teman jelas, Ada Lovers. ya. Baik, sebagai fungsi BK adalah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR. Oke. Ya. Nah, setelah itu pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi. Oke. Oke.
Jadi memang berarti Abang dapat dugaan itu dari mana Bang? Itu laporan-laporan. Oh, dari pelaporan. Nah, Iya. yang berhak melaporkan itu Dari siapa? masyarakat maupun anggota DPR sendiri. Oh, baik. Jadi anggota DPRD ataupun masyarakat berhak nih melaporkan Untuk melaporkan. kalau ada anggota DPRD yang tidak sesuai kode etik, melanggar Betul. moral, norma dan lain sebagainya ke Bang Jampang. Nah, itu ada teknisnya nggak Bang? Pelaporan seperti apa sih? Pelapornya dia secara pasti harus bersurat. Oh, Kalau bersurat. secara lisan saja tidak, itu kita abaikan. Gitu. Ada nomor kontak kita atau apa gitu? Nomor kontak pasti kan mereka itu atau masyarakat dan lain sebagainya itu pasti datang ke Kantor ya. kantor DPRD. Pasti ke bakal sekretariatnya dijamu itu ya, kan, dilayanin ya Bang ya. Iya. Betul. Dan berarti memang itu juga harus atas koordinasi oleh pimpinan DPRD Betul. intinya gitu ya Bang ya. Luar biasa. Nah, kemudian Bang, tadi kan kita bahas fungsi ya. Iya. Menerima laporan, mengevaluasi, kemudian berdiskusi dengan pimpinan. Selanjutnya tujuannya. Apa sih memang seberapa penting gitu adanya badan kehormatan di tubuh anggota Dewan DPRD Kabupaten Bekasi? Maksudnya tugas ya? Tujuannya. Tujuannya tentunya secara kita ketahui karena dengan adanya tujuan itu jadi anggota-anggota DPR agar tidak berbuat semena-mena karena kita mempunyai kode etik juga dan bahkan di situ ada badan kehormatan. Gitu. Oke. Nah, ini kan kita belum tahu ya kode etiknya seperti apa dan lain sebagainya. Bagaimana sih Bang caranya untuk menselaraskan? Ini kan anggota dewan juga kayaknya sudah lebih dewasa, lebih bijak, punya fokus gitu ya. Untuk bisa menyamakan nih setiap anggota dewan punya kode etik seperti ini, punya fungsi seperti ini. Ada nggak program dari BK yang itu bisa didistribusikan ke seluruh dewan gitu? Atau dikolaborasikan? Kalau terkait kode etik itu pasti semua dewan sudah diberikan, sudah diberitahu juga ya. Pasti itu. Ya. Oh gitu ya. Tapi kira-kira apa ada dari program Bang Jampang ini selaku badan kehormatan gitu kan, kegiatan yang itu menyatukan semangat untuk menjaga moral, kedisiplinan dan juga kode etik gitu untuk anggota dewan? Itu sangat ada sekali. Karena apa? Dengan adanya aturan-aturan itu ya memang harus kita jalankan. Kalau tidak kita jalankan dan tidak kita beritahukan, tentunya kan kita ya bagaimana? Tidak ada aturan, repot kan? Karena dengan ada aturan itu masing-masing dan anggota-anggota DPR adalah orang-orang pilihan, ya tentunya harus melaksanakan kode etik tersebut. Oke. Itu sifatnya badan kehormatan itu aktif atau pasif berarti? Emang sih pasif maksudnya. Oh berarti pasif. menerima ya, bukannya Ya, kita mencari gitu. bukannya Ya? mencari. Oke, baik. Nah, sejauh ini Abang berarti terkait fungsi, tugas, tadi kita sepil, poinnya adalah BK ini sifatnya preventif ya? Preventif. Pencegahan. Bukan memberi punishment, bukan ya? Siap. Oke, ini luar biasa ya teman-teman ya. Ternyata BK ini tugasnya adalah sebagai penasehat mungkin ya Bang ya? Di samping itu ya bisa juga kita katakan jadi penasehat, Penasehat ya? karena ada istilahnya terutama ya teman ya mengarahkan, mengevaluasi. masih arahnya ke situ. Betul. Penasehatnya dewannya dewan berarti. Nah siap. ini BK tuh. Nah, makanya sebagai anggota dewan ya sangat berat sekali kalau kita yang melakukannya. Nah, Wah berat ya. repot lah. Karena ini mah dewannya dewan. Gitu. Betul. Luar biasa Bang Jampang. Nah terakhir Bang Jampang apa sih sudut pandang point of view yang Abang lihat menjabat dari badan kehormatan ini? Sudut pandang dan sebagai anggota sebagai ketua badan kehormatan di DPRD itu memang kami sangat berantusias sekali dan semangat sekali untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan anggota DPRD itu agar sesuai tupoksinya masing-masing ya. Agar sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu Iya. ya. Itu bagaimana cara berkoordinasi dengan para anggota? Dengan para anggota ya sangat mudah sekali kita kan ada grup masing-masing tuh, ini ketua BK badan kehormatan grupnya misalnya ada kegiatan nih kita selalu udah di share kegiatan. Kalau dengan anggota dewan yang lain kan Abang punya tugas untuk berkoordinasi. Betul, ya kan, mengarahkan. iya jadi masing-masing ada grupnya gitu kan kita misalnya kita nih mau ada kegiatan atau ada kunjungan keluar daerah udah langsung kontak di situ dan mau ada kegiatan kita rapat pasti ada juga gitu.
Oke. Ada nggak sih Bang perkumpulan sama Dewan gitu seluruhnya untuk sosialisasi BK atau pengingatan atau apa evaluasi gitu? Kalau untuk itu kita paling adanya di Bintek-Bintek saja untuk keseluruhan anggota DPRD gitu kan. Tapi itu sudah pernah terselenggara Bang? Iya. Kalau di Bintek sering. Oh, sering gitu? Iya. Oke, baik. Nah, ini luar biasa Bang ya mengenai BK, ternyata berat banget ya. Oh, luar biasa ya Bang. Kalau bahkan ini sampai habis. Luar biasa. Tumbuhnya di sini ya. Karena ternyata berat teman-teman jadi ketua BK ya. BK-nya aja udah berat, apalagi ketua DPRD-nya. Tapi sanggup ya Bang besok 2024 mah ya? Oh, insya Allah. Sanggup insya Allah. Sangat sekali. Oke, semoga kita selalu dihinggapi keberkahan dan setiap Amin, pergerakan. dan kesehatan. Amin. Nah, ngomong-ngomong, Abang tadi kan agendanya riset dulu ya katanya ya Bang ya di Dapil 2. Dapil 2. Nah, kira-kira apa aja sih Bang menjadi aspirasi warga Dapil 2 yang sudah diperjuangkan dan terrealisasikan oleh Bang Jampang sendiri? Untuk aspirasi untuk wilayah Dapil 2 yaitu Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Cikarang Barat, tentunya aspirasi yang untuk tahun-tahun yang lalu alhamdulillah sudah banyak yang terrealisasi. Alhamdulillah. Apa aja Bang boleh? Contohnya misalnya drainase atau saluran ya, dan jalan-jalan dan juga SOR ya, sarana olahraga. Alhamdulillah situ sudah banyak yang terrealisasi. Kalau revitalisasi itu? Revitalisasi untuk itu di daerah sana memang saya sedang berusaha tuh. Untuk itu belum dilaksanakan ya. Tapi akan terus akan diperjuangkan. Betul, luar biasa ya. Beruntung nih warga Dapil 2 memiliki Bang Jampang. Siap. Semangat pejuangnya sudah tumbuh sejak masa SMA. Luar biasa. Nah, Bang Jampang melihat perkembangan pembangunan di Kabupaten Bekasi kan banyak banget ya, sudah sangat pesat gitu tentunya. Nah, sebagai warga Kabupaten Bekasi asli juga Bang Jampang, kemudian daerah pemilihan Dapil 2 ya, daerah pemilihan 2 itu Cibitung dan Cikarang Barat. Cikarang Barat gitu. Ini kan proyek pembangunan banyak juga yang mangkrak ya di daerah-daerah situ ya Bang. Betul. Gimana sih harapan Bang Jampang untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi yang tentu ini akan pasti berdampak untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi, apalagi Bang Jampang pengusaha pasti udah hafal mengenai hal itu. Baik, terkait untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi memang sangat luar biasa ya. Dan tentunya seperti kita ketahui banyak daerah-daerah kawasan dan gedung-gedung atau pabrik-pabrik yang sangat menjamur kan. Betul. Dan bahkan di samping itu juga pembangunan terutama untuk kemaslahatan masyarakat terutama Kabupaten Bekasi. Memang banyak yang tadi dikatakan, banyak yang mangkrak. Nah, oleh karena itu kami sebagai anggota DPRD atau sebagai wakil rakyat tentunya berusaha maksimal berkolaborasi dengan dari legislatif dengan eksekutif. Nah, disitulah kami berusaha maksimal untuk ke depan agar pembangunan itu lebih baik lagi dan agar hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Itu luar biasa ya Bang ya. Memang kerja itu kerja sosial yang terus-menerus akan diperjuangkan gitu. Ngomong-ngomong masalah Cibitung, Cikarang Barat, kita bakalan ngelihat ini ya daerah Pasar Induk. Pasar Induk. Kalau hujan gitu Bang, udah mah bergenang ya kan. Siap. Terus macet, apalagi itu Bang, daerah yang banjir tuh depan Telaga Murni tuh Bang. Iya. Ya kan banjir mulu padahal udah dicor. Nah, bagaimana sih Abang langkah peran DPRD untuk mengatasi hal tersebut, apalagi itu daerah pemilihan Abang. Nah, baik. Dan terutama masalah Pasar Induk ya. Pasar Induk. Memang Pasar Induk sekarang sedang berjalan pembangunan ya dan belum kelar. Dan mudah-mudahan untuk ke depan setelah pembangunan itu selesai akan mengurangi kemacetan dan banjir. Ya, seperti yang kita lihat yang lalu-lalu. Memang masih tahap ya berarti. Tahap pembangunan. Luar biasa di Bang Jampang. Semoga proses perjuangannya Abang tidak pernah lelah dan terrealisasikan. Dan tentunya kita ajak dulu sahabat Ada Podcast buat pantengin terus channel-channelnya di Ada Podcast, segmen Ada Parlamentaria khususnya. Karena Ada Parlamentaria ini akan mengundang banyak tokoh-tokoh seperti Bang Jampang yang sangat inspiratif dan inovatif dengan gagasannya, dengan harapannya, cita-citanya, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa follow juga akun Instagram siapa Bang? Bang Jampang. Ya, Bang Jampang, Resti, dan Ada Podcast Official.
Ada lovers, kita masuk di segmen terakhir ngobrol bersama Bang Jampang. Ya, ini kita ngomongin agak-agak semi nasional, mungkin gitu kira-kira Bang Jampang. Karena 2023 semakin menuju akhir dan 2024 menuju awal. Wah, ini kan udah proses-proses gerbang pemilu semakin dekat dan optimis Bang Jampang soal perolehan suara partai sebagai anggota kader Partai Demokrat. Nah, saya juga udah Demokrat banget ini. Ya kan? Dongker-dongker. Seperti apa optimisnya untuk perolehan suara di DPRD nanti Bang 2024? Tentunya kami sebagai kader Partai Demokrat Kabupaten Bekasi sangat optimis sekali terkait masalah pendapatan suara ya. Tentunya dari sekarang di Demokrat di Kabupaten Bekasi ini ada 6 kursi. Ya. Dan untuk ke depan kami berusaha maksimal bersama teman-teman, bersama kader Kabupaten Bekasi mengharapkan lebih dari 6 kursi. Nah, minimal 8 kursi ya. Minimal itu ya. Ya, luar biasa. Harus optimis ya, optimisnya harus naik bukan turun. Betul, optimis naik, syukur-syukur sampai 12 kursi. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Kalau optimis naik nggak apa-apa Bang, nanti kan bisa kolaborasi sama ada podcast. Siap. Jangan lupa pilih Demokrat ya Bang ya. Demokrat, ini versi ini. Harapan Abang pribadi, ini katakan sebagai kader partai, harapan Abang pribadi menuju pemilu 2024 hari ini sebagai Ketua Badan Kehormatan anggota Dewan DPR di Kabupaten Bekasi Dapil 2 seperti apa Bang? Ya, untuk masyarakat dan lain sebagainya di terkait pemilu. Untuk harapan pribadi ya. Karena di tahun 2024 nanti kami akan ikut lagi berjuang dan tarung istilah kata gitu kan. Tentunya harapan ingin jadi dan duduk lagi di DPRD Kabupaten Bekasi. Itu yang utama. Dengan gagasan yang baru tentunya dan inovatif ya Bang ya, untuk Kabupaten Bekasi. Kita harus punya inovatif yang baru. Baik. Bang, ini kan tadi sempat disepil juga Abang sebagai kader partai. Nah, kalau dari Partai Demokrat sendiri secara terpusat, ini kan memang sudah dikabarkan ya mendukung salah satu kandidat sebagai calon presiden di 2024. Nah, optimis dari Partai Demokrat seperti apa Bang arahannya secara terpusat? Baik, seperti kita ketahui bersama, kami kan dari fraksi Demokrat itu adalah dari bagian oposisi ya. Oposisi diantaranya itu Partai Demokrat, Partai PKS dan Partai Nasdem. Dan tentunya kami optimis berusaha maksimal mengharapkan ya yang kami dukung itu salah satu presiden, tentunya berharap dia menang. Semoga ya Bang. Semoga. Dengan banyak ini ya tentunya ya, dengan usaha-usaha untuk memperjuangkan. Oke, baik. Bang Jampang, pesan dan moral apa kira-kira yang ingin disampaikan jelang pemilu 2024 nanti? Kami berharap atau pesan kami untuk di tahun 2024 nanti agar pemilu dapat berjalan dengan damai tanpa adanya hoax-hoax dan pokoknya kita sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat banyak se-Indonesia. Terutama dan jangan lupa pula untuk Dapil 2 Kabupaten Bekasi yaitu wilayah Cibitung dan Cikarang Barat, jangan salah pilih, saya pilih ya di dapil tersebut. Iya, jangan lupa pilih lagi Bang Jampang gitu kira-kira ya Bang ya. Siap. Ini harapan 2024 semoga terrealisasikan juga buat Bang Jampang dan seluruh masyarakat tentunya. Terima kasih Bang Jampang karena sudah berkenan diskusi sama kita. Kita juga sama-sama mendoakan ya Bang Jampang apa harapan Abang terrealisasikan dan harapan ada podcast dan ada lovers di rumahnya juga terrealisasikan. Sehat selalu Bang Jampang. Amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sobat ada lovers, saya Resi Maulida selaku host ada podcast dan kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love the world, but keep the sky on your mind. Get on board. We're smiling. Alhamdulillah pada hari ini
saya Jambah Hendra Atmaja sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi Demokrat dapat dialog santai dengan ada podcast dalam program Ada Parlamentaria, dan semoga media tersebut ini dapat menjembatani pada kita semua anggota DPR agar mengetahui kinerja-kinerjanya. Dan harapan kita tentunya sebagai wakil rakyat atau sebagai pelayan rakyat, manfaat untuk wilayah kita masing-masing, terutama Kabupaten Bekasi.